zat itu adalah bentuk Allah itu sendiri. Berarti tanpa bentuk itu dia bukan Allah. Tanpa zat dia bukan Allah. Artinya dia tergantung kepada zatnya. Sekarang jelaskan bagaimana kalamullah hubungannya dengan Allah. Apakah kalamullah berasal dari Allah? Apakah kalamullah itu hadir bersama-sama dengan Allah? Ataukah dia datang belakangan? Kalau mampu jelaskan, kalau tidak saya lewatkan. Silakan. Ya, saya kembali mengulas apa yang telah sampaikan tadi. Ketika Allah keluarkan firman Allah, maka terbentuklah isi Bible ini. Saya tetap katakan isi Bible ini adalah firman Allah. Isi Bible ini berasal dari Allah. Tetapi kalau saya tanya pada seseorang, apakah Alkitab ini adalah Allah? Dia tidak Allah, tidak. Yang berasal dari Allah yaitu firman-Nya itu di dalam. Karena Alkitab sama dengan buku. Ya. Karena Allah itu adalah sang pencipta, maka di dalam dirinya ada akal, ada kemauan, ada kehendak, ada sesuatu yang dia akan sampaikan. Itulah kalimat Allah. Itulah kalimatun. Ya. Kalau begitu, saya ingin tanya. Coba Anda sebut dalam Bible itu Tritunggal. Kata Tritunggal. Ini kata Tritunggal. Coba Anda sebutkan dalam Bible. Oke, terima kasih. Kata Tritunggal. Ya. Sampai sekarang Pak Dens tidak paham apa itu kalamullah. Kalau yang dituliskan di dalam kitab suci, itu memang bukan Tuhan. Karena firman bersama-sama dengan kertas. Namanya kitab suci. Syarat firman itu menjadi Tuhan, firman bersama-sama dengan Allah, dengan Bapa di sorga. Artinya sedang terjadi percakapan atau sedang terjadi hubungan. Contoh Pak Den sekarang bicara, saya nggak lihat fotonya. Saya nggak lihat orangnya yang saya dengar suaranya. Tetapi saya panggil terus Pak Dens, Pak Dens. Kenapa saya panggil? Karena suara itu bersama-sama dengan Pak Dens. Apakah begitu sulit untuk memahami hal tersebut? Semoga bisa dipahami. Tapi kalau nggak bisa dipahami, ya bagaimana lagi saya harus berkata-kata ya. Oke, sekarang mengenai Tritunggal. Mana di dalam Bible tertulis secara terang-terangan Tritunggal. Kalau mau dibilang jujur-jujuran, memang tidak ada tertulis Tritunggal. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Tetapi kami mengambil konsep itu dari mana? Pertama dari Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Kemudian Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita itu jamak. Menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka kami hanya bisa merujuk kepada manusia yang diciptakan, si Adam. Si Adam punya tubuh, itulah Kejadian 1 ayat 1 cerminannya. Si Adam punya roh, itulah Kejadian 1 ayat 2 cerminannya. Si Adam punya suara, itulah Kejadian 1 ayat 3. Jadi terwajawantakan di dalam sebuah Adam. Paham itu? Kami juga mengimani Tuhan yang Esa. Esa yang bagaimana? Di dalam satu kesatuan. Sama dengan Pak Dens tadi menjelaskan. Bahwa Allah itu adalah zat. Bentuknya zat. Artinya tanpa zat dia bukan Allah. Artinya Allah terikat kepada zat. Sekarang kalamullah. Apakah tanpa kalamullah Allah itu tetap dikatakan Allah? Itu PR Pak. Nama gua Sandi, asal dari Bandung, umur gua 25. Nama saya Fitria, umur 22 tahun. Apakah tanpa kalamullah Allah itu tetap dikatakan Allah? Itu PR Pak Dens. Bentar, dipotong lagi nih. Pak Dens nggak pernah mengatakan Allah terikat. Jangan dipremi. Loh, lanjut. Iya memang nggak pernah, tapi dibilang Allah dan zat, bentuk kata dia, bentuk. Tapi nggak pernah dikatakan terikat. Kalau tidak terikat sama bentuk berarti dua. Ya itu aja, Triteos. lanjut. Gimana sih? Oke, saya tanggapi. Sebentar Pak Den, dikit lagi. Ini kan gara-gara diganggu-ganggu admin ini. Sebentar. Tadi Pak Den bilang zat itu bentuknya. Kalau dibilang bentuk dengan Allah itu tidak sama, artinya triteos. Hakikatnya, bukan bentuk, hakikatnya, bukan bentuk, hakikatnya. Nah, apalagi hakikat berarti duit tunggal.
Tinggal memenuhi sekarang suara itu, kalamullah itu. Apakah kalamullah itu adalah dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Apakah kalamullah itu datang alfa dan omega atau datang belakangan? Jawablah dulu mengenai kalamullah itu. Oke, saya mengikuti apa yang Anda katakan tadi. Pada Kejadian pasal 1 dan seterusnya, Allah, firman-Nya dan Roh. Nah, itu bukan 3, tetapi itu mengungkapkan keesaan Allah itu sendiri. Jadi Tritunggal itu ada 2 hal. Satu, Allah, 3 pernyataan. Atau dengan kata lain, satu Allah menyatakan dalam 3 pribadi. Tetapi saya melihat dalam kekristenan, satu hakikat, 3 pribadi. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yakni 1. Jadi di situ ada 3 Allah. Sebetulnya ada bukan 3 Allah, tetapi 1 Allah saja. Saya berikan contoh. 1 Allah saja. Saya berikan contoh. Allah menyatakan diri sebagai Bapa. Kenapa menyatakan sebagai Bapa? Bapa itu penolong, perangko, dan sebagainya. Dalam status ketuhanan dia adalah sang pencipta. Lalu kenapa dia menyatakan diri sebagai anak? Dia menyatakan diri sebagai firman. Ya. Lalu yang ketiga adalah Roh Kudus. Jadi di sini ada Yesus adalah firman. Firman itu firman Allah. Firman itu Roh Allah ditaruh kepada Yesus. Dan Roh Kudus itu adalah ciptaan. Jadi di situ bukan 3 pribadi. Maksud saya bukan 3 Allah, tetapi pernyataan saja. Namun itu adalah 1 Allah saja. Demikian. Nah, artinya Anda harus cerdaslah, jangan menuding-nuding yang lain itu salah. Sedangkan Anda tidak terima kasih. Apa yang benar. Nah, ini sangat keliru pandangan Anda itu. Oke. Ya, terima kasih. Artinya Pak Dens ini masih hidup di kekristenan. Hidup di kekristenan, itulah Tritunggal. Allah itu Esa. Dan Pak Dens bilang itu bukan Triteos, betul. Nggak ngerti Pak Dens sampai sekarang konsep Tritunggal, nggak ngerti. Makanya aku bilang, gali ini nanti di rumah, apakah Allah itu adalah zat, apakah zat itu adalah Allah, kemudian apa hubungannya dengan kalamullah. Kalau Pak Dens bisa melepaskan itu, menguraikan itu, angkat tangan aku. Sampai detik ini tidak seorang muslim pun kutanya bisa menguraikan itu. Gak ada yang bisa. Ada yang mengatakan, wah itu kalamullah. Kalamullah itu berasal dari Allah. Ya silakan. Nanti berhadapan dengan aku Pak Rudi habis ini mau. Siap. Oke, baik. Ya, nanti kita makan dulu, istirahat, baru berhadapan dengan si... Ya, Bung Endi bisa sama... Ya. Oke. Lanjut lagi nanti. Ya. Sampai saat ini mereka tidak bisa membeda-bedakan itu. Belum lagi kalau aku merujuk kepada 20 sifat Allah. Apa? Pak Agung. Mute Pak Agung. Lanjut. Belum lagi kalau aku merujuk kepada 20 sifat Allah. Jika hilang 1, apakah masih dikatakan Allah? Tidak. Apalagi sampai hilang 2, hilang 3 sifat itu. Ya. Berarti Allah tergantung kepada 20 sifat itu, karena itu yang mencerminkan itu Allah. Belum lagi kalau aku merujuk ke 99 nama Asmaul Husna. Hilang 1 itu bukan Allah. Hilang 2 bukan Allah. Allah lain itu Tuhan-Tuhan lain. Jadi pohon pahami. Dan di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menentang Tritunggal. Yang ada Triteos sama Oneness. Itu ditolak Allah. Kalau Tritunggal tidak ada juga di situ tertulis. Yang ada Triteos ada. Oneness ada, ditolak itu, ayatnya ada. Nah, kalau yang mengenai Triteos, apakah kau mengatakan aku kepada Isa itu ya, 3 Tuhan, katanya kan, dua Tuhan ya, ibunya Allah, Maria dan Isa. Kalau Oneness, Isa itu adalah Allah itu. Ditolak itu, memang ditolak. Saya nggak pernah menentang itu. Nah, sekarang mengenai kitab suci.
Sudah berkali-kali saya katakan, itu firman bersama-sama kertas, maka dia bukan Tuhan. Firman yang bersama-sama Tuhan itulah Tuhan. Oke ya, silakan Pak Dens. Ya, kalamullah otomatis firman Allah itu sendiri. Lalu seolah-olah apa yang Anda katakan itu muberang. Karena Anda mensejajarkan Allah dengan Yesus itu sendiri. Sedangkan Yesus menyampaikan pada Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Ya kali nggak kuy, remake versi seru loh. aku sampaikan itu adalah berasal dari Allah itu sendiri. Jadi di sini bukan berarti Tritunggal yang sama dan sejajar, tetapi dalam kekristenan itu mengungkapkan sejajar. 1 tambah 1 tambah 1, 1. Jadi artinya itu 3 Allah yang jadi 1. Sekali lagi itu sebetulnya 1 Allah tetapi 3 pernyataan. Jadi pernyataan sebagai firman dan Roh Kudus itu berasal dari Allah. Apa yang ada pada Yesus itu firman-Nya Allah atau hikmat-Nya Allah. Sedangkan Roh Kudus itu diutus bukan cuma kepada Yesus tetapi kepada umat manusia. Jadi utusan. Utusan ini tidak bisa disejajarkan dengan Sang Pencipta. Ya, coba Anda pikir baik-baik. Jangan Anda menuding-nuding orang lain salah, tetapi Anda sendiri tidak mengerti kitab suci. Kesimpulan kitab suci itu Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, menyatakan keesaan Allah. Menjadi nabi Kristen, menjadi panutan Kristen adalah Yesus. Lalu apa kata Yesus? Engkau satu-satunya dan aku utusan. Mana mungkin itu disejajarkan utusan dengan Sang Pencipta? Anda telah menyongsang, memutarbalikkan firman itu sendiri. Jadi mesti banyak belajar lagi, Bung. Sudah? Ya. Oke, terima kasih. Saya tidak pernah memutarbalikkan firman Tuhan. Yang kamu lihat itu Pak Dens, itu Yesus yang di bumi. Yang adalah daging, betul. Bahkan kalau Pak Dens saya jabarkan, kenapa dibilang firman menjadi daging? Itu berasal dari Kejadian 3. Ayatnya yang keberapa? Yang ke-15. 14-15 itu ya. 15. Bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Perempuan itu siapa? Hawa. Hawa itu siapa? Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia adalah si daging itu. Maka Yesus tidak punya lagi bapak. Tetapi langsung dilahirkan oleh Maria. Memang ada bapaknya, bapak duniawi namanya Yusuf. Pahami itu lagi. Ya, itu penggenapan dari pengertian dari dagingku. Nah, ini artinya sebentar. Manusia itu diciptakan. Jadi bukan berarti firman menjadi daging, tetapi firman masuk pada daging. Harus mengerti itu. Ya, sebentar. Oke. Nah, itu Bapak pandai. Bukan firman masuk ke dalam daging. Betul. Tapi firman menjadi daging. Di satu sisi Pak Dens pintar. Di sisi lain Pak Dens lupa. Ingin membatalkan Tritunggal tapi nggak miliki kemampuan untuk itu. Ya. Nah, bahkan yang Bapak bilang ini semua sampai detik ini itu Tritunggal. Apalagi yang mau Bapak ragukan? Nah, Bapak sudah saya tanya tadi. Coba jelaskan tentang Allah yang sekarang Bapak sembah. Kalau Bapak angkat bendera putih, saya tidak lanjutkan. Tapi kalau Bapak mampu menjawab, Allah itu adalah zat. Zat itu adalah Allah. Yakinkan dulu Bapak. Bilang, ya betul, Allah itu adalah zat, zat adalah Allah. Bilang. Yang kedua, masuk kepada kalamullah. Kalamullah hadir bersama-sama dengan Allah atau hadir setelah Allah hadir. Nah itu. Apakah kalamullah itu alfa dan omega
Atau kalamullah itu di luar daripada Allah SWT? Jelaskan kalau mampu, silakan. Itu dulu jelaskan. Allah adalah satu. Mengungkapkan hakikat kebenaran Allah itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itulah Allah sang pencipta langit dan bumi. Termasuk sesembahannya Yesus Kristus. Allahnya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu merupakan perantara orang Kristen menunjukkan bahwa Allah itu adalah satu-satunya. Saya tidak menolak Tritunggal, tetapi Tritunggal satu Allah masuk dalam 3 pernyataan, yaitu fakta. Namun Anda memiliki paham bahwa Anda itu mengakui politeis, banyak Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Itu satu Tuhan. Iya, Yesus ini mengungkapkan ulang hanya satu Tuhan. Dia bukan disembah, tetapi perantara. Mari kita melihat Kolose pasal 3 ayat 17. Allah nggak dijawab. Ya. Ya, jawab dulu kalamullah. Lakukanlah segala ini Kolose pasal 3 ayat 17. Lakukanlah segala sesuatu dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia, oleh Yesus, karena Yesus adalah Roh dan Firman kepada Allah. Jadi Yesus adalah perantara doa kepada Allah, bukan sesembahan. Kalau Anda telah katakan Dia Tuhan, Dia adalah sesembahan, tetapi bahasa aslinya Tuhan, bukan Tuhan. Jadi Yesus adalah perantara. Rahasianya harus Anda ketahui. Yesus adalah Roh, Yesus adalah Firman, masuk di dalam roh hati manusia. Lalu Yesus sendiri yang merantara doa kepada sesembahan satu-satunya Allah. Ya. Anda harus tahu itu. Ganja nggak jawab itu. Pak Christian, Anda nanti sama saya mau nggak? Oke, habis ini ya, kalau Anda punya ilmu. Begini, ini waktunya sudah hampir 1,5 jam. Ya, saya sudah jawab itu. Iya, saya sudah jawab itu. Iya. Tapi Kalau malahnya belum kamu jawab, Pak Ganja. Christian, begini ya, sebentar ya. Ya Pak Dance, coba dijelaskan sebentar dulu Bang, dengan sebentar. kalamullah. Gini ya, Pak Dance ini baru mualaf beberapa hari. Satu ya. Jadi kalau keilmuannya belum bisa menjawab di sana, artinya beliau itu belum mempelajari total Al-Quran. Itu ingat itu. Kalau mau, berikan dia murtadin yang baru juga. Nah itu kan ini, jadi iya. Panggil satu murtadin ini di sini, kita bayar kasih honor, diskusi sama Pak Dance. Ya itu kan baru imbang. Jadi Ya, jadi kalau sampai dia nggak bisa menjawab terlalu jauh sesuai harapan Anda ya bisa dimaklumi, beliau baru kemarin sore kok. Ya. Sama Bung Rudi itu udah cocok. Enggak, sebentar. Carikan dia murtadin, tolong Pak Rudi kalau Anda kenal murtadin yang pintar di dunia ini, bisa bahasa Indonesia dengan baik. Ya kita pertemukan dengan Pak Dance. Baru adil itu kan? Siap. Oke? Siap. Ya lanjut. Ganja sama aku. Anda diam dulu. Sang Demeter gak Christian, kalau Christian sama aku gimana nanti habis ini? Aku sama Danja aja cocok. Kalau sama aku gimana? Gak cocok. Nggak cocok karena ilmunya nggak nyampe sama saya. Lanjut Pak Rudi. Iya. Lanjut sama ilmu saya Pak. ya Pak Handi. Iya. Andi. Diselesaikan dulu. Rudi dengan Pak Danja ini, jangan diganggu. Kita hormati kedua narasumber. Silakan Pak Danja atau Pak Jawab, Danja. Oke, terima kasih. Kamu Danja. Bentar. Jangan ada yang berbicara selain narasumber dan moderator. Mengganggu loh ini. Hormati kedua narasumber. Ya, silakan dibuka narasumbernya dan moderator. Dibuka mic-nya. Ya, langsung kesimpulan aja Pak Rudi. Atau gini ya, kesimpulannya gini. Ke-mute. Ya, terima kasih. Ya, Terima kesimpulannya tadi siapa Yesus? Satu. Kedua, siapa nama Tuhan sembahan masing-masing? Gitu ya. Apa arti esa? Ada 3 nih. Apa arti esa? Siapa itu Yesus? Dan siapa nama Tuhan sembahan masing-masing? Itu kesimpulannya saja. Silakan. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih ya bahwa memang Pak Dens ini belum pantaslah berbicara dengan saya ya. Itu sudah dibuka mute-nya ya.
Kenapa saya katakan belum pantas ya? Karena beliau kan baru memeluk agama Islam. Memang pemilihan yang keliru. Dan bicara Kristen pun dia masih tetap orientasinya adalah Tritunggal. Jadi tugas kawan-kawan Muslim untuk merubah pikiran Pak Dens ini atau cuci otak biar dia paham apa itu tauhid. Karena yang diuraikannya tadi semua itu tentang Tritunggal. Makanya aku bingung. Apa yang mau kulawan pikirku ya. Dan tolong kalian ajari dia mengenai kalamullah itu apa itu zat, apa hubungannya Allah, zat dan kalamullah. Biar semuanya lebih jelas. Dan apa hubungannya dengan Asmaul Husna, apa hubungannya dengan 20 sifat. Ya. Karena kalau jujur saja apa yang terjadi sekarang ini yang kita pertontonkan sebenarnya beliau masih mentah. Dan yang diulas beliau itu bukan melawan ketuhanan Yesus. Bisa dia langsung ke kesimpulannya Pak. Ya, dengarlah ini kesimpulanku. Kan kesimpulanku ini bahwa dia tidak pernah melawan Yesus itu. Dia masih tetap mengatakan ya Tritunggal itu ada. Cuman dia bingung membedakan antara Tritunggal dan Triteos. Yang dipakai dia Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus itu adalah di doktrin gereja yang lama. Saya tahu itu. Karena saya pernah baca doktrin GBI, itu dikatakan Tuhan Anak, Tuhan Allah, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Maka itu memang Triteos. Tetapi kalau pemahaman yang saya pahami itu tetap mengacu kepada Tritunggal ya, bahwa Tuhan itu Esa, apabila dia bersama-sama dengan Bapa, Roh dan Firman, itulah keesaannya. Tetapi Bapa di sorga juga bisa mengutus Firman-Nya, mengutus Rohnya menjadi materi lain yang berbeda dari dirinya. Apakah Firman itu adalah Roh? Tidak. Firman itu gelombang suara yang dapat dimengerti oleh manusia. Jadi ketiganya menyatu di dalam Bapa ya. Dan ya harapan saya Pak Dens ini menggenapi 1 Timotius 4 ayat 1 bahwa di hari-hari kemudian akan ada orang murtad ikut ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dan doa saya beliau kalau bisa jangan seperti seniornya yang suka menghujat Kristen, tetapi dia belajar Islam dan nanti dia menjadi penceramah tentang agama Islam ya, biar dapat gelar ustadz yang sesungguhnya ustadz. Jangan seperti yang lain itu menghina Kristen langsung dapat gelar ustadz. Saya pun heran dari mana ustadz-ustadz mereka ini. Ya itu yang bisa saya simpulkan, yang lain tidak perlu saya simpulkan. Silakan Pak Dens. Sebentar. Anda tidak simpulkan apa arti Esa. Terus nama sembahan Anda siapa? Terus Yesus selama di dunia itu apa? Anda nggak simpulkan ini, silakan. Itu sudah saya simpulkan di dalam diskusi, nggak perlu saya simpulkan lagi. Kenapa? Karena saya lihat Pak Dens belum paham apa-apa. Oke, baik. Saya tanya ke Pak Dens. Pak Dens, apa arti dibuka sebentar Pak, dibuka mute-nya, apa arti Esa? Siapa nama Tuhan sembahan Anda? Dan Yesus itu selama di dunia apa? Pak Rudi nggak mau menyimpulkan, silakan Pak Dens. Dibuka mic-nya Pak, dibuka. Ke mute. Oke. Iya. Sepertinya Pak Rudi ini tidak mengerti. Dia tidak tahu bahwa perkembangan Kristen itu ada beberapa paham yang berbeda-beda. Ya. Mayoritas Kristen itu memiliki pandangan satu hakikat, 3 pribadi. Tetapi ada memiliki pandangan satu pernyataan, tetapi 3, satu pernyataan sebagai Allah, 3 manifestasi. Lalu ada yang memiliki pandangan satu Allah menyatakan diri dalam 3 manifestasi. Nah, pandangan yang sangat alkitabiah itu sebetulnya satu Allah saja, satu Allah, tetapi 3 pernyataan. Nah, ini memberikan kesimpulan bahwa Allah satu-satunya yang memberikan hikmat kepada Yesus, Allah satu-satunya yang mengutus Roh Kudus. Itu yang benar, yang belum diketahui oleh Pendeta Rudi Yohanes. Dan kesimpulan saya yang kedua tentang sesembahan umat manusia itu apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, hanya menyembah Allah satu-satunya, Sang Pencipta. Lalu selanjutnya, siapa sebetulnya Yesus itu? Yesus itu dalam Alkitab dia adalah Tuhan bukan Tuhan dalam bahasa asli. Lalu dia juga yang diberikan kuasa otoritas oleh pengutusnya, oleh Allah itu sendiri. Itu yang Pak Rudi
belum mengerti. Sampai dunia kiamat dia disebut debator, tidak akan mengerti kecuali dia mualaf baru dia mengerti. Iya. Lalu Tuhan sesembahan itu, kata Tuhan, kesimpulan Tuhan berdasarkan bahasa Sanskerta, kata Tuhan itu sesembahan tidak boleh dilekatkan kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan sesuai dengan bahasa asli Kurios. Iya. Baik. Saya Begitulah. pikir sampai dunia kiamat Pak Rudi tidak mengerti kecuali dia mualaf. Saya akan berdoa supaya dia mualaf. Oke, terima kasih Pak Dance. Mendapatkan hidayah. Jadi kesimpulannya Pak Dance boleh Anda simak, kesimpulannya Pak Rudi boleh Anda simak. Yang mana yang bisa Anda telaah dengan baik. Ya. Untuk itu kami mengumumkan kepada semua yang mendengarkan di sini. Kalau sekiranya ada murtadin yang mempunyai keilmuan, kami akan fasilitasi diskusi dengan mualaf kita Dance supaya Siap, ada saya siap, keseimbangan. Ya. Saya Sekali siap, lagi saya siap. diundang kepada siapa murtadin yang mempunyai keilmuan. Baik anak muridnya Manubulu maupun siapa di sana, silakan masuk ke JCC. Kalau perlu kami beri honor. Yang penting mau diskusi antara mualaf dengan murtadin supaya ada keseimbangan di sini. Kedua, Siap. kedua bagi saya sambung juga bagi para yang murtad, tolonglah juga ini himbauan Pak Rudi juga tadi kepada yang mualaf, himbauan juga kami kepada yang murtad, tolong pelajari Babel Anda. Enggak usah melanggar hukum lagi seperti KC, Saifuddin Ibrahim dan Jong yang sudah menjadi buronan. Ya, ini fakta. Supaya enggak bersenggolan dengan hukum. Itu kira-kira permintaan kami, jadilah orang yang bijak. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Dance. Semoga tetap kita bersahabat, bertoleransi sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik taat hukum. Terima kasih. Siapa yang mau jadwalkan aku bicara zat, Allah dan kalamullah? Enggak gigit. Boleh nanti dihubungi lewat WA. Ya, oke, Kita aku tutup istirahat dulu ini. ya. Terima kasih Ya, keluar. Silakan Pak Jul ditutup. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah ikut menyaksikan dengan baik ya. Dan diskusinya cukup kondusif dan sedikit ada percikan tadi, tapi nggak masalah lah itu. Semoga saja kajian kami di JCC seterusnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Insya Allah kami akan memperbaiki semua yang ada di sini, diskusinya maupun aturan-aturannya lagi. Nanti kita akan terbitkan SOP. Jadi dengan SOP ini kita akan bisa terlindungi baik secara hukum maupun dari serangan-serangan yang lain. Karena dengan SOP-nya ini kita akan lebih baik lagi dalam berdiskusi. Ya demikian semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita tutup semua menara siar. Tolong semua Nggak ditutup ada dulu. tanya jawab lagi, Pak. Sepertinya udah enggak Bu. Oh, Ya ditutup dulu ya. Baru kita Iya. jadwal ulang ya. Oke.